siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah firman Tuhan boleh berbicara pada setiap kami. Yang kami usir dan kami tenggiskan anasir jahat keluar daripada ruangan ini, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai yang ke-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayatnya yang ke-32. "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepadanya, malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hari ini kita beri judul Maria dan Yusuf. Saudara, kisah Natal yang pertama, tentulah kita ingat akan dua tokoh ini, yaitu Maria dan Yusuf. Kita melihat bagaimana mereka memenuhi panggilan Tuhan atas hidup mereka untuk menggenapi rencana Allah yang kekal di dalam hidup manusia, itu keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada manusia. Saudara, mari kita melihat bagaimana mereka menggenapi rencana Tuhan atas hidup mereka itu dan atas kehidupan umat manusia. Yang pertama, kita melihat bahwa Maria mendapat lawatan daripada Tuhan. Saudara, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara, di mana malaikat Gabriel itu masuk ke dalam rumah Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara, di sini kita melihat bahwa Maria mendapatkan salam daripada Tuhan. Dikatakan dia mendapatkan sukacita, diberkat damai daripada Tuhan. Dia dikaruniai. Artinya bahwa Allah dengan rahmatnya memilih Maria untuk menjadi ibu daripada Yesus. Betapa berbahagianya bukan saudara Maria ini? Di mana kita melihat juga tunangannya yang bernama dengan Yusuf. Dia juga bergumul apakah dia ingin harus kawin dengan Maria yang pada saat itu sedang mengandung bayi Yesus. Di mana dia belum married, dia belum mengawini daripada Maria. Saudara, pada waktu zaman itu di mana seseorang mengandung tanpa nikah, itu disebut suatu perzinahan. Dan Yusuf dengan diam-diam ingin menceraikan Maria dan tidak ingin mempermalukan Maria di muka umum. Maka dalam keadaan ini saudara sekalian, Yusuf dikunjungi oleh Maria dan dilawat oleh Tuhan. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu dalam mimpinya itu, maka malaikat Tuhan itu datang kepadanya dan berkata, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya itu adalah berasal dari Roh Kudus." Nah, saudara, Yusuf juga seorang yang tulus hatinya. Dia tidak ingin
mencemarkan Maria di muka umum. Dia seorang yang baik hatinya. Maka saudara, Tuhan datang berbicara kepada dia. Demikian juga saudara, Tuhan juga bisa melawat kita. Dia bisa juga berbicara kepada kita. Seperti Maria dan Yusuf. Maria seorang yang tulus hatinya. Seorang perawan. Seorang yang tulus. Seorang yang masih polos. Yang masih teenager saudara. Di mana dia itu seorang yang dikatakan di sini dia masih seorang yang miskin, seorang yang berasal daripada Galilea, dia di Nazaret, di kota Nazaret ini, dan dia bukan seorang yang berpendidikan tinggi, dia masih seorang teenager saudara, dia masih muda. Demikianlah saudara, Tuhan mau memanggil mereka dan Tuhan mau berbicara kepada mereka. Demikianlah kita sebagai seorang yang miskin, sebagai seorang yang dari bukan latar belakang keluarga yang berada, ataupun keluarga yang kaya raya, ataupun latar pendidikan yang tinggi, ataupun kita mempunyai status keluarga yang begitu tinggi, ataupun dari keluarga raja. Tapi Tuhan juga mau memanggil kita, mau berbicara kepada kita. Tuhan mau memakai kita untuk menggenapi maksud rencananya yang mulia dalam hidup kita untuk manusia. Saudara sekalian, maukah kita sensitif terhadap panggilan Tuhan? Apakah kita mendengar suara Tuhan? Setiap hari kita bangun pagi, apakah kita mendengar suara Tuhan? Saudara, seperti Samuel yang bangun sebelum tidur dia mendengar panggilan Tuhan. Samuel dia tidak tahu Samuel siapa yang manggil dia. Dia pikir Imam Eli memanggil dia. Dan dia pergi mencari Imam Eli. Imam Eli bilang, saya tidak panggil engkau. Akhirnya dia pergi tidur lagi. Terdengar dia tidur manggil Samuel. Dan dia tidak tahu siapa yang manggil dia. Dia kembali mencari Imam Eli. Imam Eli mengatakan, saya tidak manggil engkau. Pergi tidur kembali. Dan pada waktu dia pergi tidur, Tuhan memanggil dia lagi. Dan kemudian taulah dia pergi cari Imam Eli. Eli berkata, pada waktu Tuhan manggil engkau, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepadaku. Sebab hambamu ini mendengar. Tuhan, demikianlah saudara, apakah kita mendengar suara Tuhan? Setiap hari kita dibisingkan oleh media sosial, oleh begitu banyak keributan, begitu banyak bad news, begitu banyak fake news, begitu banyak berita-berita yang membuat kita begitu kacau balau. Tetapi saudara, apakah kita mendengar firman Tuhan yang bersabda kepada kita setiap pagi atau setiap malam? Apakah kita bersak teduh? Apakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Apakah kita masih mempunyai hubungan pribadi yang intim tanpa diganggu oleh siapapun, tanpa diganggu oleh HP kita, oleh iPhone kita yang bersuara terus ting-tang untuk mengganggu konsentrasi kita? Apakah kita berdua saja terus dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang kudus, saudara? Kita mau Tuhan mendengar panggilan Tuhan kepada kita. Seperti Maria yang tulus hatinya, yang polos. Seperti Yusuf yang tulus hatinya mendengar suara daripada Tuhan. Saudara, kita pun juga bisa disapa oleh Tuhan. Maukah saudara sekalian kita disapa oleh Tuhan setiap hari? Demikianlah saudara, Tuhan berbicara kepada kita lewat hambanya. Lewat pendeta-pendeta, lewat hamba-hamba Tuhan. Makanya kita harus menghargai hamba-hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan kepada kita yang tulus ikhlas. Kita menghargai kepada kitab suci, Alkitab kita satu-satunya yang sudah Tuhan wahyukan kepada kita untuk kita baca setiap hari. Saudara, Tuhan berbicara kepada kita lewat seorang anak kecil, lewat orang tua kita, lewat bapak ibu kita, lewat ayah ibu kita, lewat saudara-saudara kita, bahkan melalui binatang, burung-burung di udara pun, dan bunga-bunga di ladang pun Tuhan berbicara pada kita, dan kita bisa belajar dari mereka. Bahkan kepada semut-semut yang kecil pun kita bisa belajar, karena Tuhan berbicara kepada kita lewat semua alam semesta, wahyunya kepada kita. Saudara, apakah kita peka terhadap panggilan Tuhan yang boleh kita ubah dunia ini? Saudara, mari kita rendahkan hati kita. Kita mendengar rencana Tuhan besar atas hidup kita, atas panggilannya dalam diri kita.
Sehingga kita mendengar salam daripada Tuhan. Mendengar bahwa kita adalah seorang yang mendapat karunia, yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan besar itu. Mari saudara, kita mau peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, Maria mendapat tugas yang besar dari Allah. Di mana ayat ke-31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, apa arti Yesus? Yesus itu artinya juru selamat. Juru selamat yang berasal dari kata bahasa Ibrani Joshua, yaitu juru selamat. Sama seperti Yosua memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Demikianlah Yesus akan memimpin umatnya kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus orang-orang penyakitnya disembuhkan. Di dalam nama Yesus setan-setan diusir dan dosa-dosa diampuni. Demikianlah nama Yesus yang begitu berkuasa. Tanpa Yesus kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, di dalam bagian lain di dalam Matius pasal 1 ayat 21, di mana Yusuf juga diceritakan oleh malaikat yang berberita kepadanya bahwa jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara sekalian, Yesus adalah jurusan menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa dosa, saudara? Karena dosa adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang sangat menakutkan. Karena dengan kekuatan dan kepandaian kita sendiri, kita tidak mungkin melawan dosa, tidak mungkin kita untuk menyucikan dosa kita. Karena kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan kebaikan kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk menjadi kudus kembali. Karena tuntutan daripada Tuhan adalah sempurna. Dan kita disebut adalah orang berdosa pada waktu sebentar kita baik. Sebentar kita sudah mempunyai pikiran jahat. Sebentar kita punya prasangka yang buruk. Sebentar kita sudah berkata-kata yang buruk. Nah itu kita sudah adalah manusia yang berdosa. Kita seperti kain yang kotor yang untuk mengepel lantai ataupun mengepel meja dan sebagainya. Kita disebut sebagai kain kotor di dalam kitab Yesaya dikatakan. Oleh sebab itu kita perlu juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang suci, yang berasal daripada surga, yang turun ke dalam dunia untuk datang menyelamatkan kita daripada dosa. Saudara, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci dan yang mengasihi manusia. Dia tidak ingin kita masuk ke dalam neraka, hukuman yang kekal. Karena upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah hukuman kekal di dalam neraka. Tetapi karunia Allah itu adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka kita perlu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Dan Allah yang adalah adil, Dia akan menghukum dosa kita, dan makanya Dia mengutus anaknya yang tunggal itu ke dalam dunia itu, yang bersalurkan daging dan darah, supaya bisa menjadi korban untuk menghapus dosa kita, sehingga Yesus bisa disalibkan, mengalirkan darahnya yang kudus itu untuk menyucikan kita daripada dosa dan kejahatan. Saudara, mari kita saudara sekalian mengenal siapakah bayi yang dilahirkan oleh Maria ini. Bayi ini disebut namanya sebelum dilahirkan, disebut namanya Yesus. Yang artinya juru selamat, yang akan menghapus kita daripada dosa kita. Nah, dan yang saudara selanjutnya, siapakah itu Yesus? Ayat ke-32 dikatakan, Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Saudara, abad sebelumnya Allah telah berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya itu akan tetap selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16 berkata, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, janji ini telah digenapi dengan kedatangan Yesus, keturunan yang langsung dari Daud.
di mana pemerintahannya akan berlangsung terus menerus dan kontinu sampai selama-lamanya. Kerajaan manusia akan binasa dan manusia akan meninggal seperti Daud yang biasa akan meninggal. Tetapi Yesus dia adalah raja. Dia adalah raja yang mati dan bangkit lagi, dan Yesus adalah hidup sampai selama-lamanya, dan Yesus ada di surga dan Yesus hidup di dalam hati kita. Yesus itu adalah Tuhan yang hidup dan Dia memerintah di dalam hati kita sebagai Tuhan kita. Di mana ada Haleluya Chorus yang menyanyikan lagu Yesus itu adalah King of Kings dan Lord of Lords. Ya, King of Kings and Lord of Lords. Yesus itu adalah Raja di atas segala Raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ada di dalam kitab Wahyu dicatat di sana. Saudara, inilah Natal. Joy to the world. Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini. Ya, mari kita receive Him as a King, ya. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive His King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Demikianlah Tuhan yang jauh dari surga datang ke dalam dunia. Dan biarlah kita yang dari bumi menyambut Yesus, dan kita berbaikan kembali dengan Tuhan. Dan kita menerima Yesus di dalam hati kita. Saudara, joy to the world. Sukacita yang besar untuk dunia ini. Saudara, maukah engkau menerima Yesus ini? Bayi yang lahir ini, di dalam palungan ini. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam hatimu. Sambutlah Dia, saudara. Biarlah Dia lahir di dalam hatimu. Dibersihkan dari segala dosa. Dan menjadi Raja. Dan Dialah memerintah dalam hatimu. Sebagai Raja yang kekal. Selanjutnya saudara, yang ketiga, ayatnya yang ke-34, 35 dan 37. Di sini kita melihat keheranan Maria, ya. Di mana kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara, di sini dikatakan juga Yusuf, ya, kita melihat Matius 1 ayat 19 sampai 20. Di mana Yusuf dalam kebingungan ingin menceraikan Maria sebagai tunangannya itu yang sedang mengandung. Di mana juga dikatakan di sini, malaikat juga berkata kepada Yusuf, "Hai Yusuf, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandung itu berasal daripada Roh Kudus." Ya, kemudian juga dikatakan daripada malaikat kepada Maria ayat ke-35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, Yesus adalah anak Allah. Di mana kita melihat kelahiran Yesus dari anak Maria, anak darah Maria, anak perawan. Adalah suatu mujizat atas kehendak Allah. Di mana Allah intervensi, Allah campur tangan yang secara supernatural ke dalam kandungan Maria. Di mana Roh Kudus turun ke atas Maria. Dan kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi menaungi dia. Dan anak yang dilahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus itu disebut kudus, Yesus adalah Sang Kudus itu. Dan Yesus itu adalah anak Allah. Saudara, kelahiran daripada Virgin Mary adalah sesuatu yang ajaib. Ya, Maria mengandung dari Roh Kudus, di mana dia belum bersuami dengan Yusuf. Dia belum mempunyai hubungan sebagai suami istri, tapi dia mengandung dari Roh Kudus. Ini adalah sesuatu hal yang ajaib, sesuatu yang luar biasa di mana atas kehendak Allah sendiri. Karena Allah ingin menyelamatkan umat manusia. Karena Allah mengasihi kita semua. Allah mengasihi saya. Dan kita semua ada di dunia ini.
Maka kita tidak perlu lagi bersedih hati. Kita tidak perlu lagi memanjangkan muka kita. Tapi kita perlu bersuka cita. Kita bergembira karena Allah mengasihi kita semua isi dunia ini. Sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, ada beberapa fakta yang akan membantu iman kita. Di mana orang-orang tidak akan percaya akan Virgin Maria, bagaimana dia bisa mengandung bayi Yesus seorang anak perawan. Tentulah pada saat itu Lukas adalah seorang medical dokter yang mencatat Injil Lukas ini. Dan dia tahu secara sempurna bagaimana seorang bayi dibentuk dalam kandungan ibunya. Tentulah harus ada berhubungan antara suami, antara laki-laki dan perempuan. Daripada X dan Y dan akan menghasilkan seorang bayi. Tetapi tentulah dia seorang dokter, dia sangat tahu dan dia juga sulit untuk percaya seperti kita pada saat ini, bukan? Dan kemudian yang kedua, Lukas adalah seorang penyelidik yang bekerja keras, di mana di dalam Lukas 1 ayat 1 dikatakan, dia seorang penyelidik yang bekerja dengan seksama menyelidiki semua yang sudah terjadi, yang mendasarkan Injil Lukas itu daripada yang berdasar kepada laporan saksi-saksi yang hidup pada saat itu, berdasarkan pengalaman experience mereka yang dialami oleh saksi-saksi mata yang hidup pada saat itu. Di mana tradisi mencatat bahwa dia berbicara dengan Maria mengenai peristiwa-peristiwa yang dia catat dalam 2 pasal pertama dalam Injil Lukas ini. Ini adalah fakta yang dialami Maria sendiri. Ini adalah suatu hal yang terjadi, yang sungguh terjadi, yang dialami oleh Maria sendiri. Dan ini bukan karangan fiksi. Dan yang ketiga saudara sekalian, orang Kristen dan orang-orang Yahudi tentulah menyembah kita semua Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang begitu besar. Dan tentulah dia bisa menciptakan seorang anak di dalam perawan anak darah Maria. Nah inilah saudara Tuhan yang berintervensi. Tuhan kita yang ajaib dan yang maha kuasa. Yang melahirkan Yesus dari Roh Kudus. Saudara sekalian, Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20 saya bacakan. Di sini dikatakan bahwa malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa anak yang dalam kandungannya adalah berasal daripada Roh Kudus. Nah, ayat ke-35 kita melihat di sini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Yesus dilahirkan tanpa dosa. Dia disebut kudus. Dia mempunyai 2 natur dalam satu pribadi, yaitu 100% Allah dan 100% manusia dalam satu pribadi. Berbeda dengan Adam yang jatuh ke dalam dosa. Karena dia tidak taat pada Tuhan. Tetapi Yesus, dia tidak pernah berdosa. Yesus dilahirkan tanpa dosa. Dia tidak memiliki dosa keturunan daripada Adam. Dan dia rela taat pada Allah. Dan menerima hukuman atas dosa-dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Saudara sekalian, Yesus itu adalah pahlawan kita yang sejati. Yesus mengambil kutuk hukuman dosa yang harus diterima untuk kita, tapi dia menerimanya untuk kita. Dan Matius 1 ayat 23 di mana juga malaikat berkata kepada Yusuf, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah Immanuel. Seperti yang diprediksi oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Jauh sebelum Yesus dilahirkan dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti Allah beserta kita.
Matius 28 ayat 19. Yakni Immanuel, di mana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, Allah beserta kita. Tetapi kita juga melihat yang Immanuel, bahwasanya pada waktu kita di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan Tuhan Yesus memberikan amanah agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Padahal kita mengabarkan Injil, kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, maka Tuhan menyertai kita. Demikian juga dengan Maria, saudara. Dia melakukan apa yang Tuhan tunjukkan pada dia. Sehingga dia mengambil resiko yang besar ini dan Tuhan menyertai dia. Saudara, kita melihat di sini Yesus adalah Immanuel yang beserta dengan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus yang inkarnasi ke dalam dunia yang ajaib itu, yang dikandung daripada Roh Kudus itu. Dan Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Immanuel beserta dengan kita. Saudara, tentulah kita tidak akan takut menghadapi hidup ini, karena Tuhan Yesus adalah Immanuel yang beserta dengan hidup kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Ada sebuah lagu yang mengatakan judulnya Sebuah Hadiah. Nah, di dalam Natal ini kita semua tentulah girang menerima banyak hadiah dari teman-teman kita. Ada yang mendapat hadiah baju, ada yang mendapat hadiah bermacam-macam tas, ada dan sebagainya. Tetapi hadiah yang paling baik itu adalah siapa? Kita mendengar lagu ini. Sebuah hadiah, apa kau terima? Tak kelihatan, hatimu tahu hadiah ini. Tunggu di luar, tumu disediakan, orang lain tak dapat. Hadiah cukup baik jika kau tak ingin, bagaimana kau dapat? Tak akan dapat teman yang baik. Apa kau tahu? Anak palungan datang untukmu, teman yang baik. Apa kau ingat? Hadiah terbaik ialah Yesus Kristus. Hidup terbatas, waktu kan berlalu, gunakanlah waktu, kesempatan, hadiah cukup baik jika kau tak ingin, apakah kau dapat? Tak akan dapat. Nah, saudara, terimalah Yesus sebagai suatu hadiah yang baik, hadiah yang paling terbaik di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Hadiah yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Dia dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Selanjutnya, saudara, yang keempat, kita melihat ayat ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Saudara, di sini kita melihat Maria taat kepada Tuhan. Demikian juga di dalam Matius 1 ayat 24 dengan 25. Ketika malaikat menyampaikan pada Yusuf tunangan daripada Maria. Maka apa yang dilakukan oleh Yusuf? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Saudara, kita melihat dengan mengambil resiko dipermalukan, diejek oleh tetangga ataupun teman-teman sebayanya. Maria menjawab panggilan Tuhan dengan rendah hati, di mana dia tidak takut diejek bahwa dia mengandung bayi di luar nikah, anak haram. Dia bisa aja dibuang oleh ayahnya sendiri. Ataupun dia diejek oleh teman-teman yang lainnya atau teman sekolahnya. Tetapi dia mengambil resiko, saudara. Karena dia beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, salam Maria, Tuhan menyertaimu. Tidak ada sesuatu yang jelek terjadi atas dia. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia mengambil langkah iman. Dia bersuka cita menerima tugas ini. Tugas yang besar ini. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-46 sampai 56 nyanyian pujian Maria. Di sana Maria bersuka cita mendapatkan tugas yang besar ini. Ya, dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara, Maria sangat bersuka cita. Dia berbahagia bisa mengandung bayi Yesus. Dia bisa mengandung juru selamat bagi seluruh umat manusia. Dia sangat bersuka cita. Tanpa menghiraukan semua yang harus dia tanggung. Karena Tuhan menyertai dia. Demikian juga saudara kita melihat Yusuf taat kepada kehendak Tuhan. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia merit, dia kawin dengan dia. Tapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai akhirnya Yesus dilahirkan. Saudara, demikianlah inilah contoh-contoh daripada pahlawan kita. Saudara, maukah kita semua keluar sebagai pahlawan iman daripada Tuhan? Melaksanakan kehendak Tuhan. Menyelamatkan umat manusia. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang yang masuk kepada maut, kepada jurang kebinasaan. Di mana kalau mereka tidak terima Tuhan, dosa mereka tidak bisa diampuni. Karena hanya dengan darah Yesus, dosa mereka bisa diampuni dan diselamatkan. Saudara, mari kita mengambil tugas kita. Menjalankan amanah agung. Di mana Yesus mengatakan, pergilah. Beritakanlah kabar baik ini. Barang siapa yang percaya pada Yesus, dia akan diselamatkan dan dibaptis. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Karena dia tidak percaya akan nama anak tunggal Allah. Dan menghina kasih karunia-Nya dan darah yang sudah Tuhan curahkan yang begitu mahal itu. Maukah saudara sekalian bekerja bagi Tuhan? Maukah saudara sekalian mengambil resiko, tapi kita tidak takut karena Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kita? Demikian kita melihat dalam sejarah Esther mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Di mana dia berani menghadap raja dan mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Haman ingin membunuh orang-orang Israel. Dan di mana pada waktu ada suatu hukum, yaitu kalau seorang istri kalau tidak dipanggil oleh raja, dia tidak boleh menghadap raja. Kalau dia menghadap raja, berarti dia tidak sopan, dia akan dibunuh oleh raja. Tetapi dia mengambil resiko, dia menghadap raja dia dengan iman karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Dan dia mengatakan hal itu. Akhirnya bangsa Yahudi tidak jadi dibunuh. Dan akhirnya Hamanlah yang digantung di atas tiang gantungan. Demikian juga kita melihat yang lain, yaitu Deborah. Dia seorang perempuan, seorang hakim-hakim pada waktu itu. Di mana Deborah pada saat itu memerintahkan Barak, pemimpin prajurit di Israel pada waktu itu, untuk menyerang Sisera, panglima tentara musuh yang melawan Israel. Barak takut untuk maju berperang. Dan dia mendesak Deborah pada waktu itu
seorang hakim di Israel untuk pergi bersama dengan dia. Dan dia tahu bahwa kehadiran Deborah akan menjamin kemenangan orang Israel. Maka Deborah ikut bersama dengan dia, dan di sanalah Israel mengalami kemenangan karena Tuhan di pihak mereka dan mengacau beraukan tentara daripada musuh. Bahkan Sisera sendiri mati dan dia melarikan diri. Saudara, Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melaksanakan firman-Nya, mewujudkan impian ataupun rencana Tuhan yang kekal di dalam hidup kita. Demikian kita melihat Rahab, seorang pelacur, ya, meskipun dia seorang pelacur, tapi dia mau menjawab panggilan Tuhan. Di mana pada itu pengintai daripada orang Israel akan masuk kepada tanah perjanjian, mengintai kota Yeriko. Dan di sana Rahab menyelamatkan pengintai ini di dalam rumahnya, di atas rumahnya. Sehingga tentara daripada Yeriko yang akan menangkap pengintai ini pun tidak jadi karena dia menyelamatkan mereka. Saudara, meskipun kita seorang perempuan, Tuhan kita bisa memakai kita untuk melaksanakan misi yang besar daripada Tuhan. Saudara, maukah kita menjawab panggilan Tuhan? Maukah kita menjadi pahlawan iman, menjawab panggilan Tuhan yang besar di dalam hidup kita dan berkata, Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, jadilah padamu menurut perkataan-Mu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Nah, saudara sekalian, marilah saudara kita peka terhadap suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Marilah kita seperti Maria mengambil tugas yang besar dari Allah untuk kita tunaikan. Mengabarkan Injil, mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Kemudian yang ketiga, marilah kita bersandarkan kepada pimpinan daripada Roh Kudus daripada Tuhan untuk melaksanakan misi kita. Untuk menyandarkan kepada Tuhan dan semua firman-Nya. Dan yang keempat, saudara, maukah kita seperti Maria dan Yusuf taat akan misi daripada Tuhan yang harus dijalankannya. Saudara sekalian, sehingga Maria melahirkan bayi Yesus yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia sudah sukses, saudara sekalian, menjalankan kehendak Tuhan. Maukah kita semua juga melakukan seperti itu? Mari kita semua menjawab panggilan Tuhan. Menjalankan misi daripada Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Saya minta kepada Pendeta Saud untuk doa firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan pada hari ini senantiasa mengingatkan kami semuanya atas panggilan Tuhan. Kalau kami melihat bagaimana Maria, bagaimana Yusuf dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan satu pekerjaan yang besar, walaupun mereka harus berkorban, biarlah Tuhan memakai setiap kami Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kami untuk mengerjakan satu pekerjaan untuk Tuhan, pekerjaan yang besar juga, biar kami mau rela seperti Maria, seperti Yusuf. Biar kami mau berkorban seperti Maria maupun Yusuf. Biar kami melaksanakan seperti Maria maupun Yusuf. Bahwasanya Tuhan, ada pekerjaan yang besar ini merupakan ucapan syukur kepada setiap kami, karena kami boleh dilibatkan untuk itu semuanya. Sekali lagi kami doakan buat khususan yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.